Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Baik, di video tutorial yang bagian kedua dari Microsoft Teams Bapak Ibu, kita akan coba membahas tentang bagaimana kita mengenali dari menu-menu dan fitur yang ada di Microsoft Teams untuk aplikasi desktop atau aplikasi yang diinstal di laptop atau PC Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu membuka aplikasi Teams, setelah menginstalnya dan membukanya, lalu Bapak Ibu sudah sign in dan masuk menggunakan akun Office 365. Sebagai contoh menggunakan akun guruinovatif.com Bapak Ibu. Setelahnya Bapak Ibu masuk, dan kalau akun Bapak Ibu sudah pernah bergabung di kelas Teams yang sudah diminta oleh trainer, pelatihan ataupun teman Bapak Ibu, maka tampilannya setelah sign in atau masuk akan seperti ini Bapak Ibu. Ketika dibuka akan muncul seperti ini, adalah tampilan awal atau tampilan default bawaan dari Microsoft Teams. Apakah kita bisa mengubahnya? Bisa Bapak Ibu, nanti kita akan coba mengubahnya. Sekaligus kita akan mencoba menjelaskan tentang menu-menu dan fitur dari Microsoft Teams yang ada di aplikasi di desktop atau di PC atau laptop Bapak Ibu. Baik, untuk tampilan pertama Bapak Ibu akan seperti ini. Ada kartu-kartu kelas atau kotak-kotak kelas di Teams Bapak Ibu. Jadi Teams di dalam Microsoft Teams kita anggap sebagai kelas Bapak Ibu. Oke, entah itu untuk kelas pelatihan ataupun kelas pembelajaran jarak jauh, nanti akan seperti ini tampilannya. Apakah ini bisa kita atur tampilannya agar tidak seperti ini Bapak Ibu? Bisa. Ada dua tampilan yang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam bentuk grid atau kisi seperti ini Bapak Ibu, atau kotak-kotak atau kartu-kartu seperti ini, atau yang kedua Bapak Ibu dirubah menjadi tampilan dalam bentuk list atau daftar, nurun ke bawah, side by side, atau ada kolom kiri dan kolom kanan seperti Bapak Ibu membuka di Windows Explorer Bapak Ibu. Prinsipnya seperti itu. Kita coba merubahnya Bapak Ibu. Untuk merubahnya Bapak Ibu bisa klik roda gerigi di pojok kanan atas di sini Bapak Ibu. Ada opsi lainnya atau roda gerigi, Bapak Ibu bisa klik di sini, lalu Bapak Ibu klik ubah tampilan. Ini adalah cara yang pertama untuk merubah tampilan dari Microsoft Teams untuk daftar kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Kita klik ubah tampilan, nanti akan membuka pengaturan dari Microsoft Teams-nya seperti ini. Sedikit banyak sudah kita singgung untuk menu pengaturan terkait dengan pengaturan dasar di Microsoft Teams sesaat setelah kita menginstal Microsoft Teams pada video tutorial sebelumnya Bapak Ibu. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua Bapak Ibu, seperti yang lalu Bapak Ibu selain menggunakan roda gerigi klik ubah tampilan, Bapak Ibu juga bisa ke foto profil atau inisial huruf di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik, lalu akan muncul kotak menu seperti ini. Terus Bapak Ibu klik pengaturan di sini Bapak Ibu. Roda gerigi kita klik pengaturan, maka nanti akan muncul sama seperti ini. Kita akan mengatur tata letak atau ubah tampilan. Untuk yang aktif bawaan atau defaultnya Bapak Ibu adalah yang versi kisi atau grid yang ke tata letak yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Ini yang aktif atau yang digunakan, tandanya aktif digunakan, ini ada garis biru di bawahnya seperti ini. Begitu juga dengan temanya di sini. Tema defaultnya ada garis birunya, maka yang aktif atau yang digunakan temanya adalah yang ini Bapak Ibu. Sama dengan yang tata letak di sini. Oke, kita akan rubah ke dalam bentuk daftar. Bapak Ibu klik saja yang kotak di sebelah kanan ini untuk tampilan daftar atau list. Kita klik Bapak Ibu. Nanti ketika kita klik Bapak Ibu amati perubahan pada daftar kelas yang ada di menu utama dari Microsoft Teams di sini Bapak Ibu. Kita klik daftar Bapak Ibu. Pastikan garis birunya akan berubah
ke pilihan yang daftar ini Bapak Ibu. Garis birunya sudah di sini berarti sudah aktif. Dan di sini daftar kelasnya akan menurun ke bawah seperti daftar. Bukan kotak-kotak lagi Bapak Ibu. Oke, ini untuk daftar. Bapak Ibu juga bisa merubah tema karena ini sekaligus untuk ubah tampilan. Defaultnya adalah seperti ini. Untuk tema dari Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa menggunakan yang tema gelap. Ketika Bapak Ibu bekerja di ruangan yang mungkin lebih nyaman menggunakan tema gelap, Bapak Ibu bisa klik yang tema gelap Bapak Ibu. Oke, nanti akan seperti ini. Yang aktif adalah yang gelap Bapak Ibu, ada garis biru di bawahnya. Dan tampilan dari Microsoft Teams-nya sudah menggunakan tampilan yang gelap Bapak Ibu. Oke, untuk tutorial kali ini kita akan kembalikan ke defaultnya agar lebih mudah disimak tampilan dari Microsoft Teams-nya. Kita kembalikan ke sini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah untuk tema dan tata letak, Bapak Ibu tidak perlu mengklik tombol save untuk menyimpan pengaturan, tombol simpan untuk menyimpan pengaturan tersebut Bapak Ibu. Kita langsung klik saja tanda silang atau klik sembarang di luar jendela pengaturan ini Bapak Ibu. Kita klik tanda silang Bapak Ibu. Oke, itu adalah hal yang pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk merubah tampilan dari jendela utama. Jendela utama yaitu yang ada di tengah Microsoft Teams ini. Ketika dalam bentuk daftar maka ada dua kolom, sebelah kiri adalah daftar kelasnya, sebelah kanan adalah isinya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuka kelasnya seperti ini, berarti sekarang saya sedang membuka kelas master M365 di channel umum. Bapak Ibu bisa bergerak ke channel yang lain, tinggal diklik saja seperti ini, maka akan membuka channel-channel yang lain Bapak Ibu. Di sini akan berubah sesuai dengan nama channel yang kita klik. Ke umum, di sini menjadi umum, ke panduan, di sini menjadi panduan, dan seterusnya. Jadi ini akan mirip atau sama dengan ketika Bapak Ibu bekerja di Windows Explorer. Bapak Ibu klik folder di sini maka akan tampil di sebelah kanan. Itu untuk tampilan dari daftar. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Terus kemudian hal yang mendasar berikutnya adalah ketika kita rubah tampilan untuk kembali ke bentuk kisi atau bentuk kartu atau kotak-kotak tadi Bapak Ibu tinggal klik roda gerigi lagi. Nah, roda geriginya sekarang pindah di pojok kiri bawah. Kalau tadi saat di tampilan kotak atau kisi, roda geriginya di pojok kanan atas. Sekarang pindah di pojok kiri bawah. Dan juga untuk tombol bergabung atau buat tim juga berubah di pojok kiri bawah. Oke, perhatikan Bapak Ibu, saya akan kembalikan ke bentuk kisi. Nanti dua tombol ini akan berubah di pojok kanan atas. Itu hal yang mendasar Bapak Ibu harus diperhatikan, karena nanti kita akan sering banyak menggunakan tombol bergabung dan buat tim Bapak Ibu. Oke, kita akan ubah tampilannya ke bentuk kisi atau bentuk kotak atau bentuk kartu. Maka di sini tombol bergabung sama roda geriginya sudah tidak ada di pojok kiri bawah, akan pindah di pojok kanan atas. Roda gerigi, bergabung, atau buat tim Bapak Ibu. Oke, jadi hal itu perlu dipahami di awal agar Bapak Ibu terbiasa. Ketika Bapak Ibu melihat dalam bentuk daftar, nama kelasnya di kiri, isinya di kanan, maka tombol bergabungnya di pojok kiri bawah. Oke, itu adalah yang pertama Bapak Ibu. Berikutnya kita akan kenali untuk menu-menu yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Ada banyak tombol di sini. Dari yang pertama yang aktif, karena kita begitu masuk di tampilan awal pertama adalah biasanya ada yang masuk di yang aktif adalah di obrolan. Ada juga yang masuk di tim. Ketika Bapak Ibu sudah pernah membuka dan menutupnya kembali, prinsipnya adalah Bapak Ibu itu terakhir membuka pada
menu atau tampilan di tengah itu yang di mana Bapak Ibu. Saya terakhir membuka di channel umum di kelas yang master tadi di sini, maka nanti ketika saya tutup saya buka kembali maka tampilnya adalah yang terakhir di channel umum di kelas master. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang terakhir dibuka, ditutup, lalu Bapak Ibu buka lagi maka akan terbukanya adalah yang terakhir dibuka sebelum ditutup. Prinsipnya seperti itu. Oke, di sini yang aktif adalah yang tim karena kita sedang membuka daftar timnya Bapak Ibu. Oke. Nanti kita akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Untuk yang pojok kiri atas di sini ada navigasi kembali dan berikutnya. Ini adalah tombol Bapak Ibu, ketika saya akan klik kembali maka akan kembali ke halaman sebelum halaman ini tampil Bapak Ibu. Saya coba klik kembali. Oke, saya coba klik kembali lagi. Nah, maka ini berubah ke menu atau halaman di sini yang terakhir dibuka tadi Bapak Ibu. Saya buka dulu ini. Oke, ini kepanduan dan seterusnya. Ketika saya klik berikutnya maka itu pun akan berubah sesuai dengan yang nanti ketika saya klik paling akhir itu berada di mana. Sudah tidak aktif lagi tombol berikutnya, maka yang terakhir yang dibuka adalah channel umum seperti ini. Oke, berikutnya ini tombol navigasi Bapak Ibu untuk kembali atau back, berikutnya atau next. Di bawahnya ada tombol aktivitas atau lonceng di sini Bapak Ibu. Di sini kebetulan ada dua notifikasi atau pemberitahuan. Di sini memang tujuannya adalah semua notifikasi akan muncul di sini Bapak Ibu. Kita klik aktivitas atau lonceng. Maka aktivitas di Teams, di umpan atau di Fit ini yang terakhir yang mana? Oh, di sini Bapak Salimun dan 12 yang lain itu membalas di kelas B sekian. Maka kita akan langsung bisa membuka dari siapa yang melakukan aktivitas di Teams-nya kita Bapak Ibu. Oke, kita bisa berikan apresiasi di sini dengan kita kasih jempol Bapak Ibu. Berikutnya di sini di bawahnya juga ada lagi aktivitas dari Pak Salimun, selain ada di channel panduan dan juga di umum juga ada beliau membalas. Oke, kita beri apresiasi kembali. Ini adalah umpan Bapak Ibu. Jadi semua aktivitas akan muncul di sini dan seterusnya. Oke, di sini bisa ada menu panah, umpan atau feed dari siapa saja atau hanya aktivitas saya saja. Ketika saya klik aktivitas saya, maka di sini munculnya adalah semua hal yang saya lakukan, aktivitas saya. Terakhir saya mengirim di Microsoft Teams di sini. Ketika saya buka maka oke. Terakhir sebelumnya saya membalas di pedoman. Seperti itu. Oke, itu adalah aktivitas saya. Saya kembalikan ke feed atau umpan. Semua aktivitas tidak hanya saya muncul di sini. Kemudian di pojok kanan di kolom kiri di sini ada dua tombol, ada filter. Bapak Ibu bisa memfilternya. Ketik untuk memfilter. Jadi nanti bisa yang belum dibaca, yang sebutan saja, yang belum dibaca tidak ada karena semuanya sudah dibaca. Atau sebutan atau mention yang menyebut saya, mencolek saya. Oh, di sini ada. Nah, contohnya di sini. Di sini link menyebut Anda. Nah, ini mention. Oke, itu untuk memfilter. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Oke. Kemudian itu untuk filter. Di sebelah kanannya ada pengaturan dari aktivitas ini. Oke, kita atur. Nah, di sini ketika kita klik pengaturan, maka otomatis akan membuka jendela pengaturan pada menu pemberitahuan. Kalau yang tadi
merubah tampilan, maka yang umum general, yang tata letak dan seterusnya. Tetapi ketika saya klik untuk yang aktivitas umpan, maka pengaturannya masuk ke pemberitahuan. Bapak Ibu bisa setting notifikasinya, di set mau bagaimana. Dari emailnya, tampilan suara. Untuk email aktivitas yang terlewat. Ini Bapak Ibu bisa setting akan bagaimana. Akan sekali setiap jam, secepatnya sekali setiap 10 menit atau harian atau nonaktif. Silakan Bapak Ibu. Di sini defaultnya sekali setiap jam. Berikutnya untuk pengaturan notifikasi atau pemberitahuan yaitu tampilan dan suara. Tampilkan pratinjo pesan. Jadi ketika ada notifikasi maka pesannya itu di pratinjo atau preview. Biasanya muncul di pojok kanan bawah di sini di layar laptop kita Bapak Ibu kalau kita aktifkan. Defaultnya aktif Bapak Ibu, cuman ini tadi sudah saya aktifkan karena kadangkala ketika kebutuhan tertentu itu mengganggu. Oke, kemudian nyalakan suara untuk pemberitahuan. Ini untuk ketika ada notifikasi atau pemberitahuan suaranya akan muncul seperti ringtone Bapak Ibu. Oke, untuk tim dan saluran di sini Anda akan mendapatkan pemberitahuan desktop dan aktivitas untuk apakah semua aktivitas. Bapak Ibu bisa klik di sini. Pesan baru, reaksi dan semua sebutan atau sebutan dan balasan saja atau custom Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik custom, ada 3 pilihan di sini. Ketika Bapak Ibu klik custom yang paling kanan, maka nanti akan membuka pengaturan customnya sesuai kehendak Bapak Ibu. Semua tim dan saluran, sebutan pribadi hanya tampilkan di umpan dan seterusnya. Oke, ini memang pernah saya bikin custom seperti ini. Sebutan tim, balasan kepercakapan dan seterusnya. Ini semuanya hanya ditampilkan di umpan atau di aktivitas di feed atau di umpan tadi Bapak Ibu. Saluran yang ditampilkan dan disematkan. Semua postingan baru beritahu saya setiap kali ada postingan baru di saluran ini. Ini saya nonaktifkan. Kalau mau diaktifkan tinggal klik saja. Mau ditampilkan di umpan atau di banner dan umpan. Kita hanya tampilkan di umpan saja. Sertakan semua balasan. Kita centang. Berarti setiap ada postingan baru, setiap ada semua balasan di postingan baru tersebut, maka ada notifikasinya atau pemberitahuannya di umpan atau di feed di aktivitas tadi. Oke, sebutan saluran di sini hanya ditampilkan di umpan dan seterusnya. Bila mana Bapak Ibu akan kembali ke pengaturan awal dari semua ini, dari pengaturan custom di sini, maka Bapak Ibu bisa klik atur ulang ke default atau ke bawaannya. Gitu Bapak Ibu. Saya contohkan atur ulang ke default. Nah, maka di sini akan kembali defaultnya. Defaultnya seperti ini Bapak Ibu. Tadi semuanya hanya ditampilkan di umpan karena sudah pernah saya atur ulang. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita klik kembali ke pengaturan. Bisa kalau hanya mengatur ini, Bapak Ibu bisa klik tanda silang. Kita kembali ke pengaturan Bapak Ibu. Oke, setelah itu di sini ada notifikasi untuk obrolan. Bapak Ibu bisa edit juga. Sesuaikan kebutuhan obrolan dan seterusnya. Ini defaultnya. Kemudian untuk rapat juga sama. Kita klik edit. Di sini ada pemberitahuan rapat dimulai dan seterusnya. Kembali ke pengaturan lainnya. Pengaturan notifikasi lainnya, Bapak Ibu bisa setting juga. Bila mana Bapak Ibu perlu bantuan, silakan pelajari tentang notifikasi atau pemberitahuan tersebut. Oke, kalau sudah tidak ada perlu tombol yang di save Bapak Ibu untuk melakukan pengaturan untuk pemberitahuan ini, Bapak Ibu silakan klik tanda silang atau tutup. Oke, berikutnya di bawahnya adalah di bawah lonceng atau tombol aktivitas ini ada obrolan Bapak Ibu. Kita klik obrolan. Oke, di sini adalah semua obrolan atau chat baik dari hasil meeting
Teams meeting. Teams meeting ada chat roomnya, ada obrolan selama meeting atau rapat atau pembelajaran atau webinar dan seterusnya di sini sebagai contoh. Maka ketika meeting selesai, semua obrolan atau chat room selama meeting, selama rapat, selama webinar maka akan tetap di sini. Jadi kita masih bisa berkomunikasi walaupun rapat, meeting atau webinar atau pembelajarannya sudah selesai. Seperti itu. Atau chat-chat yang lain Bapak Ibu, chat pribadi, chat grup berdua, bertiga, berempat, bersepuluh dan seterusnya yang dibuat akan muncul di sini juga. Itu obrolan. Ini baru saja kita bisa klik seperti ini untuk menyembunyikannya. Bapak Ibu bisa klik obrolan semuanya atau hanya kontak saja. Ketika kita klik kontak maka hanya kontak-kontak yang sudah kita tambahkan yang akan muncul di sini. Oke, ini favoritnya tidak ada. Ini obrolan secara keseluruhan. Bapak Ibu juga bisa filter di sini seperti aktivitas tadi. Jadi sangat lengkap fiturnya. Yang belum dibaca yang mana saja, semuanya sudah. Atau Bapak Ibu filter untuk semua chat atau obrolan yang rapat saja, maka obrolan pribadi di sini tidak ada, hanya rapat semua. Seperti itu contohnya. Oke, untuk filter. Kemudian Bapak Ibu akan buka obrolan baru atau chat baru bisa menggunakan tombol di sini Bapak Ibu, obrolan baru, atau Bapak Ibu bisa Ctrl N. Menu di sini kotak ada tanda pensilnya, Bapak Ibu klik saja di sini nanti muncul obrolan baru. Kepada di sini Bapak Ibu bisa ketikkan. Saya contohkan, saya akan chat dengan Ibu Nurhamdiah. Oke, maka saya masukkan. Oke. Sebelumnya sudah pernah ada chat di situ. Saya akan coba memulai lagi. Selamat pagi, Ibu. Mencoba chat untuk demo tutorial. Seperti itu. Lalu kita enter atau kita klik tombol kirim Bapak Ibu. Seperti itu. Di obrolan ini Bapak Ibu juga ada obrolan, ada file, ada organisasi, terus ada tab yang lain, aktivitas. Ketika Bapak Ibu berkirim file, maka filenya akan di sini Bapak Ibu, muncul di sini. Oke, organisasi. Oke, agak lama karena belum pernah dibuka. Dan aktivitas Bapak Ibu, di sini juga ada. Oke, aktivitas. Ini terakhir di sana Bapak Ibu, aktivitasnya Bu Nurhamdiah, mohon maaf. Oke, lalu di pojok kanan atas di sini ada panggilan video. Jadi ketika saya tadi obrolan baru dengan Ibu Nurhamdiah, lalu saya akan klik panggilan video, maka nanti di perangkatnya Ibu Nurhamdiah ketika sedang aktif online di HP-nya atau di laptopnya, maka akan ada nada panggilan video. Ketika saya klik sebagai contoh seperti ini nanti. Oke, di sini saya memanggil Bu Nurhamdiah. Seperti itu. Bisa diatur untuk mikrofonnya, kameranya. Oke, saya tinggalkan. Oke, tidak jadi untuk memanggil Bu Nurhamdiah untuk video call atau audio call, prinsipnya sama. Panggilan audio atau berbagi layar langsung. Jadi saya membagikan layar saya, layar dari laptop saya ke Bu Nurhamdiah. Itu pun langsung bisa. Ini untuk tombol muat ulang tab atau refresh. Oke, seperti itu untuk obrolannya. Jadi sangat lengkap Bapak Ibu. Kemudian untuk tombol di bawahnya yaitu tim. Ini untuk kelas-kelas yang ada di akun kita di Microsoft Teams. Oke, untuk pengenalan menunya di sini Bapak Ibu dari yang atas. Di sini untuk tampilan yang bentuk daftar atau bentuk bukan kisi atau kotak-kotak, bentuk daftar ke bawah, kelasnya seperti ini. Oke. Nanti kelasnya seperti ini, bentuknya seperti daftar ke bawah. Oke, di sini tim Anda ketika saya klik maka semuanya tersembunyi.
panahnya ke sini. Ketika saya klik lagi maka muncul semua tim Anda, tim saya di sini. Ini adalah di bawahnya ada tim tersembunyi. Oke, saya klik dulu tim Anda saya sembunyikan, terus tim tersembunyi. Artinya semua tim yang saya sembunyikan. Ini adalah tim yang tidak saya sembunyikan yang aktif. Jadi bisa saya sembunyikan Bapak Ibu. Contohnya saya menyembunyikan kelas demo ini, maka saya klik menu 3 titik, lalu akan saya sembunyikan. Oke, maka sembunyi dari daftar ini. Kemana? Ke tim tersembunyi di sini. Saya klik tim tersembunyi Bapak Ibu. Oke, ini adalah tim-tim yang lain yang saya sembunyikan. Salah satu contohnya kelas demo tadi yang saya sembunyikan. Apakah bisa dimunculkan lagi? Bisa Bapak Ibu dengan menu 3 titik di sebelah kanan nama kelasnya, lalu kita tampilkan lagi, maka akan kembali ke posisi semula agar tidak terlalu banyak. Begitu, saya klik lagi, maka hanya tim yang aktif saja yang tampil di sini. Seperti, jadi lebih bisa kita ringkaskan. Oke, untuk masing-masing kelas bisa kita klik lagi seperti ini untuk menampilkan isi channel dari kelas tersebut. Oke, jadi ada seperti subfolder seperti ini. Jadi akan lebih tertata, lebih mudah pengelolaannya. Seperti ini atau seperti ini. Sama. Kita klik lagi untuk menutup kembali kelas itu. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di pojok kanan atas di bagian kolom yang kiri yang daftar kelas ini ada filter Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik menurut tim atau saluran. Jadi contohnya di sini saya akan coba kelas A saja. Oke, spasi. Maka yang muncul hanya kelas A saja. Jadi seperti pencarian Bapak Ibu. Saya akan mengetikkan kata trainer, maka hanya kelas trainer saja yang akan muncul. Begitu. Itu untuk filter atau pencarian atau saluran. Mungkin di sini saya akan ketikkan saluran, panduan, maka hanya kelas-kelas dan panduan channel panduan saja yang muncul. Channel atau saluran yang lain tidak muncul. Saya ketikkan yang lain, contohnya webinar. Maka hanya kelas-kelas yang ada kata webinar saja yang muncul beserta channelnya. Itu adalah fitur dari filter Bapak Ibu. Jadi memudahkan daripada kita klik semuanya akan terlalu panjang. Ini menu filter Bapak Ibu. Kemudian masih di kolom kiri di bawah ini ada tombol bergabung atau buat tim. Ketika kita klik maka di sini akan ada 2 kotak utama yang di pojok kanan pojok kiri atas. Di bagian kolom yang kanan, bukan yang kiri ini. Ini adalah untuk buat tim, kemudian di sini untuk bergabung dengan tim dengan kode. Jadi Bapak Ibu ketika bergabung dengan kelas atau tim dengan kode, maka Bapak Ibu masukkan kodenya di sini. Ini adalah tim atau kelas yang disetting public. Di sini ada keterangan public dan seterusnya. Untuk kelas-kelas yang ini yang saya buat, saya setting private, jadi tidak muncul di daftar publik di sini. Oke, itu adalah menu untuk bergabung atau buat tim. Kemudian di pojok kanan bawah di kolom yang kiri ini ada menu roda gerigi atau opsi lainnya. Bapak Ibu klik, nanti ada 2 tampilan, ada 2 menu, mohon maaf, kelola tim dan ubah tampilan. Untuk ubah tampilan tadi sudah kita demokan untuk berubah tampilan Bapak Ibu. Untuk yang kelola tim kita klik, nanti akan muncul kelola tim seperti ini. Daftar kelasnya tetap nampak seperti ini, adalah isi dari menu kelola tim. Kelola tim yang tadi saya sampaikan bahwa aktif ada 11 di sini. Oke, namanya, ada deskripsinya. Keanggotaan, berarti saya pemilik, ini saya sebagai anggota. Terus jumlah orang di dalam tim itu ada berapa saja. Tipenya kalau dikunci, kuncinya nutup seperti ini gemboknya, berarti adalah pribadi atau private, bukan publik atau umum. Kemudian di sini ada gambar
icon untuk bawah ini berarti kelas ini atau tim ini tampil, matanya bulat hitam. Ya, sementara kalau yang mata tidak bulat hitam maka dia tidak tampil. Seperti ini, ketika kita klik untuk menyembunyikan dari sini juga bisa. Oke, maka yang di sini kelas A akan tersembunyi. Saya klik lagi, maka akan muncul lagi. Kemudian di masing-masing ada menu 3 titik untuk pengaturan dari tim itu. Bisa dari menu 3 titik di sini, di jendela kelola tim, atau dari masing-masing kelas di sini akan sama. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terus untuk kelola tim juga ada analitiknya. Oke, nanti kita klik. Di sini juga ada cari tim. Kalau mungkin timnya di sini banyak, Bapak Ibu bisa cari dengan kata kunci tertentu. Contohnya kata kunci trainer, makanya ada 2 yang terseleksi. Seperti itu. Analitik kita buka. Ini untuk analisisnya, data penggunaan untuk masing-masing kelas. Pengguna aktif berapa orang, untuk kapan, di sini 7 hari terakhir dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bapak Ibu bisa pilih untuk sampai maksimal 90 hari terakhir. Oke. Di sini karena ini adalah kelas-kelas yang sudah berlalu, maka 90 terakhir sudah semakin turun. Oke, di sini ada berapa postingan, berapa balasan dan seterusnya. Oke, itu untuk analitiknya. Kemudian di pojok kanan ada tombol buat tim. Seperti itu Bapak Ibu untuk menu di Teams. Oke, mungkin akan saya potong dulu untuk video tutorial kali ini. Kita baru sampai di Teams Bapak Ibu, agar tidak terlalu panjang videonya. Kita lanjut kembali untuk menu-menu yang lain pada video tutorial berikutnya. Harapannya bisa bermanfaat Bapak Ibu. Disimak pelan-pelan saja tanpa di skip. Kalau memang ada yang terlewat bisa diulang lagi dari depan. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.